Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Ridwan SPSI MPSI selaku dosen Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, MK tahapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Ridwan SPSI MPSI yang saya hormati, mata kuliah perkembangan kognitif anak Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini kami akan membacakan. Di sini saya Aryati akan membacakan makalah tentang mata kuliah perkembangan kognitif anak. Latar belakang, peran penting PAUD dalam pembentukan dasar kemampuan anak, kesenjangan dan tantangan dalam pengembangan kognitif anak, pentingnya pendekatan bermain dan peran guru dalam stimulasi kognitif. Rumusan masalah, bagaimana pengertian dan ruang lingkup perkembangan kognitif pada anak usia dini? Apa saja tahapan perkembangan kognitif menurut teori-teori psikologi perkembangan seperti teori Jean Piaget? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak usia dini dan bagaimana cara optimalisasinya? Tujuannya untuk mengetahui pengertian serta ruang lingkup perkembangan kognitif anak usia dini. 2. Untuk menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan kognitif anak usia dini berdasarkan teori yang relevan. 3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak usia dini serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkannya secara optimal. Perkembangan kognitif anak usia dini. Kognitif berasal dari kata cognition yang berarti mengetahui dan secara luas mencakup proses memperoleh, menata, serta menggunakan pengetahuan. Kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir seseorang dalam mengenali, menggali, dan menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah. Pada kognitif usia dini, perkembangan kognitif terlihat dari cara mereka berpikir, menalar, dan memahami situasi sesuai tahap perkembangannya. Dalam pandangan Islam, manusia lahir tanpa pengetahuan, tetapi dibekali Allah dengan pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai alat untuk belajar dan bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Kemampuan berpikir manusia berkembang bertahap hingga mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Perkembangan kognitif anak sangat pesat dan dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, serta kebiasaan, sehingga setiap anak memiliki kecepatan perkembangannya yang berbeda-beda. Tahapan perkembangan kognitif menurut teori psikologi. Tahapan sensori motor umur 0-2 tahun. Tahap 1, refleks umur 0-1 bulan. Tahap awal sensori motor disebut tahap refleks, berlangsung sejak lahir hingga usia sekitar 1 bulan. Pada tahap ini, perilaku bayi masih bersifat refleks, spontan, dan tidak disengaja seperti mengisap, meraba, menangis, serta menggerakkan tangan dan kepala. Tahap kedua, kebiasaan umur 1-4 bulan. Pada tahapan ini, bayi mulai membentuk kebiasaan melalui percobaan dan pengulangan tindakan. Refleks yang menghasilkan sesuatu akan diulang dan menjadi kebiasaan baru. Tahap 3, reproduksi.
kejadian yang menarik umur 4-8 bulan. Aspek menarik dari perkembangan sensori motor pada tahun pertama adalah bahwa tahap ini tidak hanya membentuk kebiasaan sederhana, tetapi juga menjadi penghubung antara kebiasaan dan munculnya kecerdasan. Teori perkembangan menurut Jan Baker. Tahap sensori motor umur 0-2 tahun. Tahap 4, koordinasi skemata umur 8-12 bulan. Pada tahap keempat, bayi mulai menunjukkan kecerdasan praktis dengan membedakan antara sarana dan hasil tindakan, serta menggunakan skema yang sudah dikuasai untuk mencapai tujuan. Tahap 5, eksperimen umur 12-18 bulan. Pada tahap kelima, anak mulai bereksperimen dan mencoba cara-cara baru untuk mencapai tujuan dengan mengembangkan skema yang sudah dimilikinya. Tahap 6, representasi umur 18-24 bulan. Tahap ke-6 menandai akhir periode sensori motor, di mana anak mulai menemukan cara baru secara internal dan menunjukkan pemahaman yang muncul secara tiba-tiba. 2. Tahap represional umur 2-7 tahun. Pemikiran simbolis atau semiotik umur 2-4 tahun. Pada umur 2 tahun, seorang anak mulai dapat menggunakan simbol atau tanda untuk